Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2740 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita semua dikuatkan. Amin. Bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan kita, bukan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih saudara dan saya. Amin. Dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau bisa menjadi orang percaya itu semua karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh pendeta, gembala, atau orang-orang yang melayani Tuhan sebagai penginjil dari mereka. Lalu kita mendengar tentang kabar baik dari Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya, memberi diri kita dibaptis, kita semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia mau memberikan satu kesaksian kepada kita semua, bahwa ketika kita memberitakan Injil, yang pertama kita belajar, kuasa Allah akan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa, bahwa ketika kita memberitakan kabar baik, kuasa Allah yang besar itu, yang hebat, dahsyat, luar biasa itu menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Markus 16 ayat 17 sampai ayat 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular,
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya memberitakan kabar baik, maka kuasa Allah yang luar biasa, hebat, dahsyat, yang berkuasa atas bumi dan surga itu akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pemberitaan Injil yang kita sedang kerjakan. Kuasa Allah menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kepada kita peneguhan bahwa ketika saudara dan saya memberitakan Injil, maka tanda-tanda heran akan menyertai saudara. Amin. Akan terjadi banyak mujizat. Saudara mendoakan, meletakkan tangan kepada orang sakit, dan mereka akan mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Saudara diberi kuasa Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, kita sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi saya mau bilang kepada saudara sekalian bahwa kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan, lebih besar daripada kuasa-kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah memberitakan Injil, saudara akan melihat iblis akan lari terbirit-birit. Akan banyak orang dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari pengaruh-pengaruh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saking luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang percaya yang memberitakan kabar baik. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saking luar biasanya kuasa itu, iblis bekerja silent. Dia membuat orang percaya menjadi penakut, menjadi orang yang tidak berani memberitakan Injil. Iblis memberikan satu intimidasi kepada mereka supaya tidak memberitakan Injil. Nanti kamu kalau memberitakan Injil, kamu akan kehilangan teman, sahabat akan meninggalkan kamu, dan kamu nanti akan dicap radikal. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan alasan dari orang-orang Kristen yang tidak mau memberitakan kabar baik. Malu, gak enakan, takut nanti dibilang radikal dengan agama, ini dan itu. Ada banyak sekali alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal kita diselamatkan karena pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya saudara dan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Amin. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita memberitakan kabar baik, Injil, kuasa Allah menyertai kita. Itu artinya kalau kita tidak memberitakan Injil, tidak ada kuasa. Dalam pelayanan kita nggak ada kuasa. Doamu tidak ada kuasa. Karena apa? Tidak pergi memberitakan Injil. Ketika saudara dan saya pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, oh haleluya, kuasa Allah menyertai kita. Amin. Makanya saudara lihat, para penginjil itu, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak mujizat Tuhan nyatakan, karyakan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka pergi memberitakan Injil. Maka kuasa Allah yang luar biasa, hebat, dahsyat itu menyertai dalam setiap kehidupan para pemberita kabar baik. Dalam pelayanan penginjilan mereka, kuasa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa ketika
Rasul Paulus, setiap orang percaya memberitakan Injil, itu adalah bentuk ketaatan mereka pada perintah Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, bahwa ketika kita taat, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak taat. Mereka hanya mencari ayat-ayat firman Tuhan yang menurut mereka, wah ini bagus nih, memberkati saya. Tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari buka lagi Markus pasal 16, ayat 15 dan ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini kita kenal dengan amanat agung, di mana ayat ini disampaikan Yesus kepada murid-murid sebelum dia terangkat naik ke surga. Haleluya. Artinya ini adalah perintah yang sangat-sangat penting bagi murid-murid dan tentunya bagi kita semua orang percaya untuk kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat pada perintah Tuhan dengan memberitakan Injil, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti orang-orang yang taat mengerjakan pemberitaan Injil Yesus Kristus Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ketaatan mereka. Orang yang memberitakan Injil itu dia tahu, paham, dia mengerti bahwa apa yang dia kerjakan, lakukan itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang mengerjakan sesuatu menurut kehendaknya. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan apa? Kita melakukan perintahnya, yaitu amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kehendaki kita mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Sampaikan kabar baik ini kepada semua orang, sehingga mereka yang mendengar, mereka percaya, mereka diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang sudah percaya pada Yesus, saudara sudah pasti selamatkan. Selamatkan mereka yang belum mendengar Injil, yang belum percaya pada Yesus. Selamatkan mereka melalui pemberitaan Injil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus bersaksi bahwa ketika Rasul Paulus dan juga murid-muridnya, semua orang percaya memberitakan Injil. Injil yang kita beritakan itu akan apa? Akan menguatkan orang lain, terlebih lagi kita. Amin. Injil yang kita sampaikan itu akan memberikan satu penghiburan, satu pengharapan bagi orang yang mendengar, terlebih lagi kembali kepada kita. Kita sendiri diberikan penghiburan itu. Amin. Sehingga kita memiliki satu pengharapan iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, Injil yang kita sampaikan itu akan menyelamatkan orang yang mendengar, dia percaya, dia diselamatkan. Amin. Jadi kekuatan yang luar biasa. Firman yang kita sampaikan yaitu Injil Kerajaan Allah, itu akan menyelamatkan orang-orang yang menerima dari pendengaran yang akan firman Tuhan. Mereka akhirnya percaya, mereka diselamatkan, terlebih lagi kita yang menyampaikan Injil itu. Amin. Haleluya. Injil yang kita beritakan itu akan memberkati saudara dan saya yang memberitakan Injil.
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan memberitakan kabar baik, berkat Tuhan itu akan mengalir, terus mengalir, dan terus memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya, akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita orang-orang yang sudah percaya pada Injil Kerajaan Allah Yesus Kristus Tuhan, kita semua telah diselamatkan. Diselamatkan karena apa, Saudara? Karena mendengar Injil. Sudah seharusnya saudara dan saya memberitakan kabar baik ini, memberitakan Injil kepada semua orang yang saudara dan saya jumpai. Amin. Haleluya. Di saat kita memberitakan Injil, saudara akan melihat kuasa Allah menyertai kita. Amin. Di saat kita memberitakan kabar baik, itu adalah respon ketaatan kita pada perintah Tuhan. Amin. Di saat kita memberitakan Injil, kita tahu kita sedang mengerjakan kehendak Bapa. Haleluya. Kehendak Bapa apa? Semua orang boleh diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita sampaikan, kita beritakan itu akan menguatkan, menghibur, akan menyelamatkan dan memberkati orang lain yang mendengar yang kita sampaikan tentang Injil itu, dan juga untuk kita. Amin. Kita dikuatkan, kita dihibur, kita diselamatkan, kita diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami, mengingatkan kami untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami semua keberanian dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, sehingga di saat kami memberitakan kabar baik, banyak jiwa boleh percaya, mereka diselamatkan karena pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Haleluya. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biar berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.